Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam itu, tepat saat Annette dan Kevin resmi berdamai, langit pun tampak sangat indah tak berawan. Bintang-bintang dan rembulan tampil dengan jelas dan indahnya, bagai menandakan bahwa masa sulit bagi hubungan mereka sudah usai. Jangan menangis terus, Annette. Aku tahu kau menangis bahagia, tapi karena itu wajahmu yang cantik jadi tertutup air mata. Rayu Kevin mencoba menghentikan air mata keluar dari mata Annette. Maaf, ucap Annette lirih. Di dalam dekapan Kevin, wanita itu masih mencoba menyembunyikan wajah menangisnya di dada bidang sang suami. Kevin sebenarnya tak punya masalah dengan kaosnya yang jadi basah akibat air mata Annette. Yang menjadi masalah adalah Kevin yang jadi tidak bisa melihat wajah wanitanya itu di momen bahagia tersebut. Annette, sudahlah, kau tak perlu merasa bersalah. Curigamu pun datang karena salahku juga, ujar Kevin, lalu mulai melepas tautan tubuh mereka. Pria itu meraih dagu Annette yang sedang menunduk, kemudian mengangkat wajah cantik milik wanita itu. Dibawa oleh atmosfer romantis yang terjadi di antara keduanya, Kevin pun menatap dekat mata bulat Annette dan hendak bergerak menciumnya. Annette yang saat itu juga terbawa perasaan bahagia pun tidak menolak gestur tubuh Kevin yang mengajaknya untuk berciuman. Namun sayangnya, momen romantis yang harusnya terjadi berikutnya pun tiba-tiba gagal terjadi karena suatu gangguan. Kak Kevin, ini ada kepala desa mah, ucap Aldo tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Aldo yang baru saja masuk rumah pun sontak langsung membalikan badannya saat didapatinya posisi sang kakak dan kakak iparnya itu dalam posisi yang sedang bermesraan. Ya, berkat suara Aldo yang menginterupsi masuk tanpa aba-aba, bibir Kevin dan Annette yang harusnya sekarang sudah menempel pun jadi kembali menjauh satu sama lain. Bahkan saking kagetnya kedua orang itu dengan kehadiran Aldo, Annette pun tanpa sengaja mendorong Kevin menjauh dengan terlalu keras. Alhasil Kevin pun terjerembab jatuh ke sofa. Beruntung baginya karena setidaknya ia mendarat di tempat yang empuk. Yah, Aldo, tadi kau mau bilang sesuatu? Tanya Kevin sedikit gelagapan. Aduh, aku mengganggu waktunya ya. Kalau begitu aku keluar dulu deh, ucap Aldo cepat, lalu hendak pergi. Annette yang saat itu sudah sepenuhnya sadar pun langsung mencekal tangan adik laki-lakinya itu agar tidak jadi pergi. Aldo yang bingung pun membalikkan badannya dan hendak meminta Annette melepas tangannya. Laki-laki itu benar-benar ingin pergi daripada merasa enak pada Kevin dan Annette karena secara tidak langsung kehadirannya telah mengganggu momen manis di antara Kevin dan Annette yang sudah sangat jarang terjadi. Aldo, serius, tadi itu bukan apa-apa kok. Kevin hanya mau membantuku yang kelilipan. Jelas Annette mencoba mengelak dugaan Aldo. Benaran? Tanya Aldo meminta penjelasan. Tidak, tadi kami beneran mau berciuman kok. Kau tidak salah paham, tapi karena tadi kau menyinggung soal kepala desa, maka urusan tadi bisa ditunda terlebih dahulu. Sanggah Kevin melawan argumen yang diberikan Annette tadi. Kevin, hardik Annette yang terlampau malu. Apa sih? Tanya Kevin dengan polosnya. Melihat cekcok kecil di antara keduanya, membuat Aldo pun terkikik geli mendengarnya. Dalam hati, pemuda itu merasa senang bahwa sang kakak sepertinya telah lebih jelas dalam memahami perasaan hatinya. Syukurlah kalian sudah berbaikan, celetuk Aldo, memecah pertengkaran mulut di antara Kevin dan Annette.
Siapa bilang kami sudah berbaikan? Elak Anet cepat. Oh, jadi masih salah paham? Aldo balas bertanya. Sudah baikan kok Al, kakakmu hanya malu saja, sahut Kevin tiba-tiba. Anet pun tak punya niat untuk menyalahkan, karena yang terjadi memang benar seperti itu. Seperti kata Kevin, dirinya sekarang hanya malu di hadapan sang adik, yang mana memergokinya hampir berciuman dengan Kevin tadi. Oke, tidak masalah, aku paham kok. Tapi yang penting sekarang, Kak Kevin, kepala desa sedang menunggu di teras, jelas Aldo. Mendengar hal itu, Kevin sontak tersenyum senang. Pikirnya hadirnya kepala desa ke sana pasti karena apa yang dimintanya sebelum ini sudah selesai dilakukan. Karena terlalu antusias, Kevin yang tadi terduduk di sofa pun langsung bangkit berdiri dan bergegas keluar rumah untuk menemui kepala desa yang sudah menunggu cukup lama sendirian di luar rumah. Kenapa dia senang hanya karena kepala desa datang kemari? Tanya Anet, nampak bingung dengan tingkah impulsif Kevin. Kalau penasaran, kakak bisa ikut bicara di depan kok. Lagi pula ini semua dipersiapkan untuk kakak kok, jawab Aldo lalu melangkah keluar menyusul Kevin. Masih bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya Anet yang tidak bisa memungkiri rasa penasarannya pun langsung mengikuti kepergian Kevin dan sang adik. Tempat dan segala keperluannya sudah dipersiapkan berdasarkan waktu yang Bapak tentukan. Sekarang tinggal menunggu kesiapan kedua mempelai, lapor kepala desa. Baguslah kalau begitu, semoga acaranya lancar. Terima kasih pada Pak Kepala Desa dan para warga atas bantuannya, balas Kevin terdengar tulus. Semoga lancar ya Pak acaranya, ujar Kepala Desa lagi. Amin, sahut Kevin. Anet yang baru bergabung dan mendengar semua ini pun memandang bingung ke arah Kevin dan kepala desa secara bergantian. Menyadari hal tersebut, Kevin yang sebenarnya sudah tak sabar untuk menjelaskan hal tersebut pada Anet pun langsung beranjak dari duduknya dan menghampiri wanita tersebut. Kau mau buat acara macam apa di pulau kecil seperti ini? Tanya Anet dengan wajah polosnya. Kevin lalu tertawa pelan, bukan untuk mengejek ketidaktahuan Anet, tetapi karena rasa bahagia di dadanya langsung membuncah. Begitu dia ingin mengatakan rencananya pada Anet. Acara pernikahan, jawab Kevin singkat. Acara pernikahan. Sekarang karena sudah cukup lama tinggal di sini, kau mau buat usaha perencanaan pernikahan. Jiwa pebisnis memang tidak bisa dikhianati ya, ujar Anet masih tidak menyadari apa yang terjadi. Anet, panggil Kevin lembut. Yang kumaksud adalah acara pernikahan kita, lanjut Kevin memperjelas segalanya. Apa? Tapi kenapa? Tanya Anet sangat terkejut. Kan tempo hari kakak bilang kalau di pernikahanmu dan Kak Kevin dulu yang disebut bukan namamu tapi nama orang lain. Nah, Kak Kevin yang tak mau melihat kakak terus bersedih pun menyusun rencana untuk mengadakan upacara pernikahan ulang. Jelas Aldo menyela pembicaraan di antara keduanya. Aku pun setuju dengan idenya, kemudian mengusulkan Kak Kevin untuk minta bantuan ke kepala desa dan warga setempat. Ya, aku harap kalian bisa lebih bahagia menjalani kehidupan rumah tangga kalian. Lanjut Aldo secara rinci, karena terlalu gemas mendengar penjelasan Kevin yang setengah-setengah. Saat itu juga Anet kembali meneteskan air mata karena terharu. Kepala desa dan juga beberapa orang wakil warga yang hadir pun hanya bisa tersenyum dan ikut bahagia dengan hubungan keduanya. Setelah itu, tanpa aba-aba, Kevin pun mendadak berlutut di hadapan Anet
Saat di posisi itu, seorang anak kecil yang bersembunyi di balik bangku kepala desa tiba-tiba menghampiri mereka, kemudian menyerahkan sebuah buket bunga pada Kevin. Tidak ada jeda lagi untuk Annette tenang. Wanita itu kembali dikejutkan oleh kotak beludru berwarna merah yang dikeluarkan Kevin dari saku celananya. Annette, maukah kau sekali lagi menikah denganku dan menjalin hidup bahagia bersama-sama selamanya? Tanya Kevin terdengar sangat serius. Kemudian laki-laki itu pun membuka kotak yang dikeluarkannya tadi, yang ternyata merupakan wadah sebuah cincin bermata berlian yang sangat indah. Kevin, lirih Annette tak sanggup berkata-kata. Wanita itu pun lantas mengangguk dengan kuat, disaksikan oleh beberapa orang desa yang hadir di sana. Proposal pernikahan Kevin yang satu ini pun kembali mendapatkan targetnya. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan padaku sekali lagi, Annette, ucap Kevin penuh syukur. Dengan tanpa pikir panjang, laki-laki itu lantas memasukkan cincin yang disiapkannya dari jauh-jauh hari itu ke jari manis Annette. Setelah itu, mereka berdua pun berpelukan dan disambut dengan tepuk tangan meriah dari semua orang yang hadir di sana. Dan satu lagi, kisah cinta yang sulit pun akhirnya ditutup dengan rasa sukacita. Kedua pasangan itu akhirnya menemukan jalan takdir mereka untuk bersama. Meskipun sangat sulit, pada akhirnya badai kesalahpahaman pun tergusur dan kemudian tergantikan oleh pelangi kebahagiaan. Rasa cinta dan benci di hatiku sempat membuatku tersesat, tapi aku berterima kasih padamu yang telah hadir meskipun sulit bertahan di antara masa-masa tersebut. Hingga sekarang, akhirnya hatiku bisa secara jelas mencintaimu, ungkap Annette pada Kevin, secara resmi menutup cerita cinta ini dengan senyuman. Tamat.